Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Salah satu tokohnya yaitu B.M. Dyah. B.M. Dyah adalah pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya, karena pada saat itu teks aslinya dibuang. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dyah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, tanggal 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Lanjut, kita belajar mengenai kata baku. Apa sih kata baku itu? Kata baku itu yaitu kata yang sesuai dengan kaidah dan KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Digunakan dalam situasi resmi dan penulisannya serta pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Di sini ada contoh kata tidak baku dan kata baku. Yang pertama itu kata tidak baku yaitu nasehat, bakunya nasihat. Yang kedua, tidak bakunya apotik, bakunya apotek. Yang ketiga, tidak bakunya cuman, seharusnya kata bakunya cuma. Terus ada gubuk pakai G, kata bakunya gubuk pakai K. Lalu ada jadwal, harusnya jadwal, ya, seperti itu. Kalian bisa mencarinya kembali pada teks bacaan yang ada pada buku siswa ya. Lanjut, kita bahas tentang tanaman. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pagar. Contohnya pada tanaman beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Seperti contohnya keong sawah atau tutut. Keong sawah hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Selain itu, keong sawah juga atau tutut sering kita masak ya sebagai bahan makanan. Selain keong sawah, hewan lainnya juga memiliki manfaat yang sangat banyak. Contohnya manfaatnya yaitu penghasil bahan pangan. Hewan bisa diambil dagingnya, telurnya, dan susu. Kedua, hewan itu penghasil bahan sandang. Contohnya seperti kain sutra yang berasal dari serat kepopong ulat sutra, ataupun domba dapat menghasilkan wool ya dari bulunya.
Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Contohnya seperti kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Juga ada bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Lalu yang keempat, penghasil pupuk organik. Contohnya kotoran hewan sapi dan kambing digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Lalu yang terakhir itu penghasil tenaga. Seperti tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, atau kuda untuk menarik delman, ataupun kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Seperti itu ya. Sebenarnya selain hewan juga tumbuhan banyak sekali manfaatnya bagi manusia dan lingkungan. Seperti yang pertama, bahan makanan. Bisa diambil dari batangnya, daunnya, bunganya, buah dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Seperti serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti itu bisa digunakan untuk bahan bangunan. Sebagai obat-obatan seperti jahe mengobati sakit batuk, atau daun jambu biji untuk mengobati diare. Lalu tumbuhan sebagai bahan baku industri dimanfaatkan, seperti contohnya getah karet digunakan dalam pembuatan ban, kayu pinus digunakan dalam industri kertas, getah pinusnya digunakan untuk industri cat, dan buah kelapa sawit untuk menghasilkan minyak goreng. Lalu yang keenam, tumbuhan itu manfaatnya sebagai bahan pewarna alami. Seperti sawi dan pandan itu akan menghasilkan warna hijau, wortel warna jingga, dan kunyit warna kuning. Yang terakhir, tumbuhan itu menjaga kualitas air. Seperti tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Udah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut coba amati gambar berikut ini. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, pada gambar itu mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, pada halaman 106 pada buku siswa terdapat pertanyaan seperti ini. Yang pertama, apa sih pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Tentunya pengaruh kemerdekaan ini bagi petani dan pedagang itu adalah mereka bebas untuk bercocok tanam tanpa campur tangan penjajah lagi. Kemudian hasil bercocok tanamnya, hasil panennya dapat dijual. Lalu pertanyaan kedua itu, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Ya tentunya para pelajar akan mendapatkan pendidikan yang layak, karena sekolah tidak lagi dibatasi hanya untuk kalangan tertentu seperti pada masa penjajahan dahulu. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Agar rakyat sejahtera, rakyat itu harus bekerja sama, saling tolong-menolong, saling menghargai, hidup rukun, tidak membeda-bedakan seseorang, dan masih banyak yang lainnya. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.